bersyukur kita bisa balik lagi. Kita tunggu ya teman-teman yang lain yang juga akan Nanti silakan masih ada kesempatan untuk teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain juga untuk bisa segera bergabung dalam PA kita malam ini. Ya, Iya, teman-teman di rumah, selamat malam. Kami bergabung lagi bagi teman-teman yang baru aja bergabung, yang tadi mungkin tidak bergabung atau sekarang baru bergabung, selamat bergabung dan senang sekali bisa ketemu dengan semua teman-teman di acara PA online bareng Alkitab. Oke, kita sudah ketemu dengan dua teman kita yang akan jadi guest malam hari ini bersama Kak Sinta dan juga Kak Andreas. Kami berikan waktu ya untuk Kak Sinta dan Kak Andreas bisa memperkenalkan diri singkat supaya teman-teman sahabat Sabda juga yang gabung malam hari ini dalam PA bisa mengenal teman-teman. Silakan bisa dimulai dari Kak Sinta dulu. Oke Kak, selamat malam semuanya, Shalom. Kenalkan nama saya Nur Siti Slalahi, saya tinggal di Medan dan saya seorang guru untuk anak-anak di Rumah Singgah Pengharapan. Terima kasih. Ya, bergabung. Ya, Kak Andreas bisa memperkenalkan diri. ya halo semua, nama saya Andreas, saya tinggal di Jakarta, usia 27 tahun, saya menggembalakan juga dan ya pemimpin youth lah jadinya. Gitu. Oke, ya. Senang sekali bisa bergabung bersama dengan kami untuk membahas satu perikop yang sangat terkenal dan kita lakukan ini dengan sengaja karena hari Kamis nanti kita akan merayakan hari kenaikan Yesus dan malam hari ini kita akan membahas topik Tentang kenaikan Yesus dari Iya. Lukas pasal 24. Selain dari Lukas, kita juga akan membahas dua perikop yang lain yang membahas juga tentang kenaikan Yesus, yaitu Iya, ada di Injil Markus pasal 16 dan juga Kisah Para Rasul pasal 1. Iya. Oke, teman-teman silakan baca dulu sebelum ikut bergabung. Iya, dan kita akan mulai ya untuk PA kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Senin ini kami boleh kembali bersama-sama untuk bergabung, untuk boleh mendalami tentang firman-Mu, khususnya spesial banget malam hari ini kami boleh PA dari Lukas pasal 24, dan juga beberapa kitab juga di Injil. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh menggali kebenaran-Mu, khususnya untuk kami memasuki dalam minggu ini tentang kenaikan Yesus Kristus. Kiranya kami boleh menghayati dan juga merayakan tentang kenaikan-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Kiranya ini juga boleh menjadi rema dan juga perenungan yang boleh kami renungkan bersama-sama malam hari ini bersama dengan Kak Sinta dan juga Kak Andreas. Berkatilah jalannya untuk hari ini, segala jaringan, segala alat yang kami pakai, device yang kami pakai, bahkan seluruh sahabat sabda yang juga join malam hari ini, Engkau Tuhan berarti dari awal pertengahan hingga pada selesainya boleh jadi nama Tuhan yang kami muliakan. Terpuji termulia namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami mulai PA ini, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, malam hari ini kita membahas Lukas pasal 24 dulu ya. Jadi kalau kita teman-teman lihat di Lukas 24 ini ada beberapa perikop, ada 3 perikop ini dan ayatnya juga cukup banyak, ada 53 ayat. Perikopnya tentang kebangkitan Yesus, ada tentang penampakan Yesus ketika di salah satu jalan ke Emmaus bersama dengan dua murid di sana, dan ini dijelaskan detail juga di kitab Lukas. Dan yang terakhir adalah kenaikan Yesus yang akan kita gali malam hari ini. Nah, dan judul perikop di Lukas ini tentang kenaikan Yesus. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya Yesus naik, ada perikop yang menarik di Lukas 24 ini. Apa tuh, Bu? Iya. Yang sangat bagus juga nih ceritanya. Iya, yaitu tentang penampakan diri kepada semua murid. Ya. Nah, teman-teman, kita kemarin dulu sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya. Saya harap kalau teman-teman waktu itu nggak join, bisa lihat rekamannya di IG Live kami. Ya, ini perikop yang sangat menarik karena ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, saat itu beberapa kali berulangnya, dan para muridnya masih ada juga beberapa yang ragu-ragu, masih ada yang tidak percaya, tetapi Tuhan meyakinkan mereka dan Tuhan memberikan kepastian kepada mereka bagaimana Tuhan ingin supaya mereka tetap mempercayai Yesus, dan Yesus juga memberikan janji-janjinya
supaya mereka tinggal di Yerusalem untuk mereka bisa menerima kuasa yang daripada Tuhan. Nah, itu rangkaian dari seluruh kenaikan Yesus ya. Ketika Tuhan memberikan janji, tiba-tiba Yesus naik. Ya, nanti ini akan kita lihat ya. Jadi 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada murid-murid saja, tetapi kepada banyak orang, kepada murid-murid yang lain. Bahkan salah satunya yang dicatat Lukas itu 2 orang murid ya. Salah satunya adalah Kleopas dan juga seorang murid lainnya. Dan di situ Yesus mencelikkan mata mereka sehingga mereka mengetahui bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah Yesus. Teman-teman nanti bisa pelajari juga secara mandiri. Jadi selain kitab Lukas, yang menjelaskan tentang kenaikannya Yesus juga ada di kitab Markus tadi yang saya katakan, Markus 16, dan juga Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Dan di sini ada beberapa persamaan, yang pasti persamaannya Yesus terangkat ke surga atau naik ke surga. Tetapi ada beberapa perbedaan detail yang dijelaskan dari masing-masing penulis juga tentang Yesus naik ke surga ya. Misalnya di Kisah Para Rasul fokus Yesus itu memberikan nasihat dulu ya, dari kamu akan menerima kuasa, bahkan akan diturunkan kuasa atas murid-murid dan mereka akan menjadi saksi. Jadi ada beberapa detail perintah yang diberikan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya, ada juga pembicaraan para murid dengan Yesus sebelum terangkat ke surga. Pertanyaan tentang apakah Yesus akan mengembalikan atau memberikan memulihkan kerajaan Israel. Mereka masih punya pandangan yang salah tentang apa itu kerajaan yang dikatakan oleh Yesus ya. Mereka tetap menginginkan kerajaan Israel, tetapi Yesus mengatakan kerajaan surga, bukan kerajaan Israel. Ya. Oke, nah apalagi teman-teman yang teman-teman ketahui tentang peristiwa kenaikan Yesus dan hal-hal yang ada di sekitarnya, silakan bagikan di kolom komentar ya, baik dari Lukas 50 ataupun Markus 16, bahkan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Silakan dibagikan di kolom komentar. Nah, selain Lukas, nanti kedua teman kita, baik Kak Andreas dan juga Kak Sinta akan berbagi melihat konteks yang sama ya, untuk menceritakan tentang kenaikan Yesus dari Markus 16 dan juga Kisah Para Rasul 1. Oke, kita akan segera ya Bu menggali perikop pertama dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 bersama Kak Andreas dan juga Kak Sinta. Siap ya? Dulu dengan 2 ayat. Iya. Oke, dengan 2 teman saya yang sudah merah-merah di sana, sudah sangat menyala-nyala, kita akan segera mulai ya. Nah, saya akan bacakan dari ayat 50 dan ayat 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, pertanyaan pertama ya, bisa ke Kak Andreas dulu. Hanya tokoh Yesus dan juga mereka yang disebutkan dalam perikop ini. Siapa yang disebut dengan mereka ini? Kalau mereka di sini, kalau berdasarkan yang Kisah Para Rasul, itu mestinya murid yang 40 orang murid yang Tuhan Yesus nampakin diri berkali-kali selama 40 murid, sorry. Bener ya? Kaget aku. Murid dari mana nih ya? Sorry. 11 murid. Ya, dari Yesus. Kemudian ada Petrus, Yohanes, Yakobus. Ya, selain 11 murid karena sudah berkurang 1. Selain 11 murid, saya yakin Maria ada murid yang lain. Iya, karena ada perempuan juga yang ada di situ. Oh, sorry ya, sebab selama 40 hari, bukan 40 murid, sorry, salah ngomong. 40 hari ya. Pas 40 hari itu para murid-muridnya kan Tuhan Yesus ulang-ulang nampakin diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah kan. Itu sih, jadi itu mereka itu ya murid-muridnya. Jadi Yudas sudah nggak ada, itu jadi 11 murid itu. Iya, 11 murid plus. Ya, kemungkinan besar lebih daripada 11. Bisa maksudnya lebih, 11 ya. sudah pasti. Ya, ada murid-murid yang lain juga. Ya, jadi ini kata mereka jelas ya, mengacu kepada murid-murid plus murid-murid yang lainnya. Nah, kita lihat di ayat ini juga, kota apa saja yang disebutkan di dalam perikop-perikop ini, dan jelaskan hubungan kota-kota ini dengan Yesus. Ini ke Kak Sinta. Oke. Kota-kota yang dikatakan di Lukas 24 ayat 50 itu di Betania, dan
di Betania, apa hubungannya ya kota ini ya dengan Yesus? Kita tahu bahwa ketika Yesus di Betania banyak sekali yang Yesus lakukan. Pertama sekali itu banyak pelayanan tentang misi. Yesus di ladang misi. Kemudian itu tempat persinggahan dan disebut juga sebagai rumah perjanjian. Jadi Betania ini dekat dengan Bukit Zaitun dan Yesus juga pernah bangkitkan Lazarus dan itu sangat dia juga punya sahabat-sahabat dengan Maria, Marta, Lazarus. Kemudian ada dia berjumpa juga dengan seorang penyakit kusta, Simon si penyakit kusta, dan disebut juga ya tempat itu sebagai koloni penderita kusta. Jadi Betania ini punya tempat yang bisa dibilang tempat yang dirindukan oleh Yesus untuk di sana gitu, seperti itu. Ya, karena ada sahabat-sahabatnya ya, terutama Lazarus, Maria, dan Marta. Ya, beberapa kali disebutkan Betania di Injil ya. Oke, Yerusalem? Ya, Yerusalem tempat di mana Yesus juga melakukan misinya di ladang misi, dan dia juga di Yerusalem juga bersama dengan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dan ada bait suci juga di tempat Yesus untuk mengajarkan para murid-muridnya, seperti itu. Ya, dan pada usia 12 tahun Tuhan Yesus sudah mengunjungi Yerusalem. Maka sudah diskusi di sana dengan para ahli Taurat. Iya. Nah, ada kota yang lain lagi? Sudah. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi ya kalau kita lihat di kisah para rasul ya, ada Yudea, ada Samaria, bahkan ada Bukit Zaitun tadi yang Kak Sinta sempat jelaskan, dan itu tidak terlalu jauh dengan Betania ya, desa Betania. Dan ini adalah beberapa kota yang penting, dan ini berkaitan juga dengan pelayanan yang pernah Yesus lakukan. Ke kota-kota ini Yesus sudah lakukan semua pelayanan sebelum dia terangkat ke surga. Oke. Nah, kita sudah melihat kota-kotanya. Sekarang kita lihat ya di Injil Markus dan kisah para rasul, apa yang terjadi sebelum Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ini kembali ke Kak Andreas. Apa yang terjadi sebelum Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka ya? Iya. Ya, Tuhan Yesus bawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Nah, sebelum peristiwa pengangkatan Yesus, pemberkatan Yesus itu, apa yang terjadi? Atau apa yang Yesus lakukan? Kalau itu ini ya, Tuhan Yesus sembusin Roh Kudus. Kalau menurut Yohanes yang pasal 20. Roh Kudus kan belum turun. Tuhan Yesus menjumpai para murid berulang-ulang dan membuktikan bahwa Yesus itu hidup, di mana penderitaannya juga sudah selesai dengan banyak tanda. Yesus berbicara juga beberapa kali seperti di kisah para rasul tentang kerajaan Allah, dan Yesus bertemu juga dengan Kleopas di Emmaus. Saat berjalan di Emmaus, mereka menegur apa yang terjadi, yang hati mereka tentang ketidakpercayaan mereka. Kemudian Yesus juga menjumpai para murid-muridnya yang lain, ada seperti Thomas juga. Kemudian banyak yang dijumpai Yesus, yaitu para murid-murid, dan dia juga minta untuk makan bersama dengan para murid-murid. Dia juga menjumpai Petrus, meyakinkan Petrus, kemudian bahwa Yesus itu hidup, karena Petrus sempat kehilangan pengharapan ya. Kemudian yang paling penting di sini adalah Yesus itu menegur para murid-murid bahwa kenapa kamu tidak percaya bahwa aku telah bangkit seperti itu dan telah hidup seperti itu. Ya, tapi pertanyaan ini lebih dekat lagi ya, maksudnya menit-menit sebelum Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Bukan tadi mengunjungi orang-orang banyak, itu enggak. Tapi menit-menit sebelum Yesus mengangkat tangan dan memberkati. Ada dua yang Tuhan Yesus lakukan, dua hal pada saat yang sama. Oh, coba.
Menunggu Roh Kudus. Memberikan perintah untuk menunggu di Yerusalem. Iya, yang kedua memberikan janji bahwa kuasa akan diturunkan bagi mereka. Ya, jadi ada dua hal yang Yesus lakukan sebelum Tuhan memberkati mereka, memberikan janji dan memberikan perintah. Oke? Oke, teman-teman yang hadir malam hari ini juga bisa banget untuk sharing komentar ya di kolom komentar seputar dengan diskusi yang sedang kita gali bersama-sama ini ya. Seperti tadi pertanyaan yang baru saja kita gali ya. Jadi kalau Kak Sinta atau Kak Andreas atau teman-teman lihat di Kisah Para Rasul itu jelas banget ya, Kisah Para Rasul pasal 1. Di situ Yesus nggak langsung terangkat, tetapi dia ngobrol dulu dengan para murid dan di sana dikatakan tunggu nanti di Yerusalem, nanti kita akan lihat juga di penggalian selanjutnya. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Yesus benar-benar berjanji untuk akan memberikan kuasa itu ketika Roh Kudus turun atas mereka, makanya mereka bisa menjadi saksi dan itu adalah janji Tuhan sendiri atas mereka. Nah itu sebelum Yesus memberkati mereka ya dan mengangkat tangan. Nah sekarang apakah peristiwa terangkatnya atau naiknya Yesus ke surga ini betul-betul terjadi atau sekadar halusinasi saja? Adakah buktinya? Kalau halusinasi itu nggak mungkin lebih dari satu orang lihat yang sama mestinya, karena ya, ya kalau halusinasi mestinya nggak mungkin lebih dari satu orang halusinasi lihat yang sama. Justru karena ada saksi matanya lebih dari satu lihat hal yang sama, mestinya itu membuktikan kalau itu kejadian nyata dan bukan halusinasi. Iya, betul. Ada ayat yang mau ditunjukkan? Bukti dari ayat lain? Atau bukti dari ayat sendiri? Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Iya. Saya bacakan ya Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Dikatakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Iya. Apakah ada ayat yang lain yang bisa dibagikan mungkin dari Kak Sinta juga atau teman-teman yang lain? Bukti ada di rumah. Bukti bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Adakah buktinya? Silakan. Gimana? Saya bisa kalau kita lihat dari perikop yang Lukas tadi itu ada banyak saksi ya Kak, yaitu murid-muridnya yang melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Jadi itu nggak kabar bohong karena itu dilihat oleh ada orang-orang di sana dan saksi. Kemudian peristiwa itu juga terjadi saat siang hari karena di situ dijelasin awan-awan. Jadi itu menjadi bukti. Kemudian di ruang yang terbuka yaitu di daerah dekat Bukit Zaitun. Jadi di sini juga sebagai tolak ukur bahwa itu adalah nyata gitu. Kemudian penegasan juga ya dari Paulus walaupun dia bukan murid Yesus yang saat itu bukan awal sebagai rasul, tetapi di Roma 10 ayat 6 kita boleh buka, dia Paulus menyinggung sedikit Roma 10 ayat 6, kemudian Efesus 4 ayat 8 sampai 10 kita boleh buka. Itu dijelasin bahwa siapa yang akan menurunkan Yesus dari surga untuk ke dunia atau menaikkan Yesus ke surga gitu. Kemudian di Efesus juga diingatkan. Kemudian di 1 Timotius 3 ayat 16 diingatkan. Kalau dari TSI diingatin gitu. Saya boleh bacakan di 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh Allah, dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tapi kalau dari TSI, ini dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi juga, dan
si Paulus ini menjadi saksi tambahan di luar dari murid-murid Yesus. Kemudian yang terakhir, Roh Kudus diutus kepada para murid-murid sehingga mereka bisa menjadi saksi dan pergi, dan mereka ada otoritas dari Yesus, mereka memiliki kuasa sehingga mereka berani untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Seperti itu. Ya. Paulus juga memberitahukan bahwa yang menonton atau yang bukan menonton ya, tapi yang melihat, menyaksikan Yesus naik ke surga itu bukan cuma murid-muridnya. Kalau murid-muridnya mereka mungkin bisa mengada-ada karena mereka begitu kagum dengan Yesus lalu membuat-buat cerita. Tetapi bukan hanya murid-murid Yesus saja, tapi banyak sekali orang yang saat itu juga ada hadir. Kalau tidak salah ada 500 orang yang hadir menyaksikan Yesus naik ke surga. Apakah 500 itu akan semuanya berbohong? Rasanya tidak mungkin ya. Nah, cuma saya lupa ini ayatnya ada di mana. Tapi saya akan minta tolong Teh untuk carikan ayatnya ya. Paulus yang mengatakan bahwa itu disaksikan bahkan oleh orang-orang yang sampai hari itu masih hidup, gitu ya. Jadi mereka adalah saksi hidup dan sampai Paulus ayat. Silakan dibacakan. Iya, 1 Korintus 15 ayat 6. Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya, jadi bahkan orang-orang itu masih hidup, masih bisa ditanyain gitu ya. Betulkah Yesus naik surga? Jadi ini merupakan satu bukti yang sangat nyata, bukan halusinasi, bukan karena murid-muridnya ingin membuat legenda tentang Yesus, tapi betul-betul karena Paulus berkata, lebih dari 500 orang menyaksikan, tidak mungkin mereka akan berbohong gitu ya. Kalaupun 500, pasti ada yang nggak suka dengan Yesus, ya, dan mereka akan memberitakan kebohongan, tapi mereka tahu persis Yesus betul-betul naik ke surga. Ya, jadi jawaban dari Kak Sinta, jawaban dari Kak Andreas, dan juga Bu Yulia sudah membuktikan, bahkan Alkitab sendiri tidak ada satupun yang bertentangan ya, di mana tadi beberapa ayat yang di Kak Sinta jelaskan dari Roma, dari Efesus, bahkan dari 1 Korintus yang kita lihat, semua sama-sama menyetujui bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Amin. Oke, nah sekarang saya tanya kesan pribadi ke Andreas dan juga Kak Sinta atas peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Apa nih kesannya dari 2 ayat yang sudah kita gali malam hari ini? Silakan dari Kak Andreas dulu. Kalau aku makna kenaikan Tuhan Yesus itu aku selalu diingetin banget kalau Tuhan selalu itu dia nggak mati dan dia hidup. Bukti kalau dia hidup dan dia naik pun bukan ninggalin kita, tapi dia juga ngutus Roh Kudus. Dan yang paling aku kena secara pribadi selama hidup aku sejak lahir baru tuh ketika Tuhan Yesus naik dan Roh Kudus turun, sebenarnya Tuhan tuh bukan iseng cuma ya buat gantiin aku, Roh Kudus turun lah gitu. Tapi selalu aku keinget kalau Tuhan Yesus naik itu suatu saat dia akan balik lagi ke dunia ini, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk penghakiman. Nah, jadi sebenarnya itu juga pesan buat kita semua mestinya untuk sampai kita nunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu ya Tuhan Yesus sebenarnya nyuruh kita buat nginjil juga, memberitakan Injil sebanyak mungkin, kenalin orang kepada Tuhan Yesus sebanyak mungkin juga. Itu sih. Oke, thank you Kak Andreas. Oke, dari Kak Sinta bagaimana? Kalau saya sih melihat peristiwa kenaikan Yesus itu buat saya adalah kalau murid-murid aja yang tadinya dia merasa sedih sekali dan hilang pengharapan, yang tidak ada di 2000 tahun yang lalu, tapi oleh karena iman Yesus dan iman para rasul, saya memiliki harapan yang pasti. Harapan yang pasti di mana Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia sebelumnya juga udah pernah ngomong sama murid-muridnya bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa dan itu adalah lebih baik untuk menyiapkan tempat tinggal untuk kita sebagai anak-anaknya orang percaya. Jadi di Yohanes 14 ayat 6 bahwa dia sudah menyiapkan atau ada rumah Bapa yang dia persiapkan untuk dia ke sana gitu. Jadi kemudian yang saya dapatkan lagi adalah selain Yesus sebagai harapan yang pasti, ada kemuliaan Tuhan yang
Tuhan berikan. Selain kepada murid-muridnya juga kepada saya seorang yang tidak masuk hitungan awalnya, tapi karena iman Yesus dan iman orang-orang yang memberi hidupnya, jadi saya juga masuk hitungan. Sebagai contoh adalah ketika 11 murid tadi taat, sehingga banyaklah orang-orang misionaris yang datang ke Medan atau ke Tanah Batak, sehingga saya jadi masuk hitungan menjadi orang yang percaya kepada Yesus, yaitu melalui Martin Luther, Nommensen, dan bahwa ia adalah juga Allah yang hidup untuk seluruh dunia ini, seluruh bumi ini, makanya dia naik ke surga. Kematiannya membuat ia dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Saya memang bukan orang Yahudi, tapi saya juga jadi masuk hitungan sebagai seorang percaya yang mendapat kesempatan untuk mendengar kabar baik Injil Kerajaan Surga, dan anugerahnya adalah saya sudah diselamatkan oleh karena kenaikan Yesus. Dan kenaikan Yesus itu juga adalah menjadi awal dari misi penginjilan di dunia ini. Thank you. Ya, sebenarnya kita juga pengen tanya kesan-kesan teman-teman yang hadir malam hari ini ya tentang 2 ayat yang sudah kita gali terkait kenaikan Yesus, tapi belum ada komen nih. Iya, harapannya teman-teman yang lain bisa juga join ya dalam PA kita. Ini ada satu komen tapi dari Bu Brenda, Yesus memberikan amanat agung. Ya, baru saja kita membahas minggu lalu juga ya terkait amanat agung. Ada perintah yang di sana yang diberikan Yesus untuk pergi, menjadikan murid, mengajar, dan juga membaptis. Ini tadi mungkin pertanyaan tentang apa yang Yesus lakukan sebelum memberkati. Oh iya, memberikan amanat agung. Oke, iya belum ada komen dari teman-teman yang lain, berarti kita akan lanjutkan untuk penggalian kita ke perikop kenaikan Yesus di ayat seterusnya ya. Jadi kita akan lihat di ayat 52 dan ayat 53, kembali akan kita menggali bersama Kak Andreas dan juga Kak Sinta. Saya akan bacakan dari Lukas 24 ayat 52 dan juga 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, teman-teman, ketika kita lihat ayat ini, ada 5 respons dari murid-murid saat melihat Yesus terangkat ke surga dari perikop ini ya. Kita akan lihat responnya apa saja. Oke, yang pertama, teman-teman bisa catat ya, respon yang pertama adalah mengapa mereka sujud dan menyembah Yesus. Ini adalah respon yang pertama. Respon yang pertama, mereka sujud dan menyembah Yesus. Mengapa? Saya akan bertanya ke Kak Sinta dulu. Teman-teman yang lain bisa juga komen di kolom komentar. Oke. Kenapa mereka sujud dan menyembah? Karena Yesus penuh dengan kemuliaannya seperti yang kita tahu. Bahkan untuk di perjanjian lama juga ya, waktu banyak orang-orang yang nabi-nabi yang bertemu Yesus juga bertemu dengan pribadi Allah itu nggak sanggup untuk melihat cahayanya. Jadi mereka benar-benar merasakan kemuliaan Tuhan itu terjadi pada saat Yesus naik ke surga seperti itu. Dan mereka juga mengingat bahwa mereka sudah berjumpa dengan Tuhan dan mereka meletakkan kerendahan diri dan hatinya itu benar-benar sampai sujud menyembah ke tanah seperti itu. Ya, saya akan meminjam istilah yang dipakai oleh Markus ya. Mereka takjub. Oke. Itu respon yang pertama ya. Jadi mereka sujud menyembah dan menyembah Yesus ya. Bagaimana tadi dikatakan oleh Kak Sinta, di mana kemuliaan Allah ada di antara mereka, bahkan di Kisah para Rasul juga dikatakan ya. Di situ pemandangannya ketika mereka melihat ke langit sangat sangat pemandangannya menutupi awan gitu ya. Jadi kelihatan banget di sini kemuliaan Allah karena ada juga dua orang berpakaian putih di antara mereka. Nah, respon yang kedua adalah mereka kembali ke Yerusalem. Mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Dari Kak Andreas. Karena Tuhan Yesus nyuruh mereka nunggu di Yerusalem, jangan tinggalin Yerusalem buat nanti janji Bapa, buat nanti Roh Kudus. Oke. Bisa menunjukkan ke ayatnya di mana Yesus bilang tunggu di Yerusalem? Di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Ya. Di Lukas juga ada ya.
Di Markus juga ada. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, itu frasa itu juga ada di sini di Lukas tadi, teman-teman juga bisa lihat di Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa saja yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Lalu di Markus juga ada. Oke, tapi nanti lihat sendiri ya. Oke. Jadi jelas ya poinnya ya, mereka memang harus kembali ke Yerusalem karena itu adalah perintah Tuhan sendiri ya untuk tinggal di Yerusalem. Kira-kira mengapa Yesus memerintahkan untuk mereka tinggal di Yerusalem? Barusan saya baca ayatnya, menurut Kak Andreas. Supaya itu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke, iya, dan yang paling utama lagi nanti dikatakan bahwa mereka akan menerima kuasa di sana untuk bisa menjadi saksi dan menjadi langkah awal pergerakan mereka bisa menjadi pemberita-pemberita Injil ke depannya ya. Jadi Yerusalem adalah pusat atau ibu kota dari Israel sendiri, dan di sana adalah tempat semua orang bisa berkumpul. Makanya Yerusalem ini dihususkan Tuhan sebagai satu tempat. Bukan hanya bait suci berdiri, tetapi Yerusalem adalah titik nanti di mana mereka memulai pemberitaan Injil. Ini ada beberapa komentar nih. Oh, sudah ada komentar. Oke, bagus sekali. Ya, ini dari Pak Dihanto Anang. Ya, Dihanto Anang, Tuhan Yesus naik terangkat ke surga dan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Itu janji ya Pak, belum terjadi pada waktu kenaikan, tapi merupakan janji. Ya, ada tanggapan Bu Brenda lagi. Kisah dalam Alkitab dituliskan oleh orang yang berbeda, tetapi apa yang tertulis tidak berbeda. Maka itu salah satu bukti peristiwa kenaikan Yesus bukan halusinasi, tetapi benar-benar terjadi. Ya, itu tadi salah satu juga bisa menjadi jawaban kita tentang halusinasi. Ya. Oke, masih ada dari Pak Denny nih. Karena mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ini menjawab yang mana nih Pak? Iya, udah beberapa poin nih kita bahas. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman, Kak Andreas, Kak Sinta, ada satu pertanyaan. Mengapa mereka, ini bersuka cita, sebenarnya pertanyaan kita yang ketiga nih. Saya bacakan dari Kak Gerson dulu. Kalau menurut saya, karena integritas Yesus yang menyatakan bahwa ia akan bangkit dan hidup, maka mereka begitu meninggikannya. Ya, merupakan satu respek ya, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan dari awal sampai akhir, betul-betul terjadi. Thank you, Gerson. Oke, jadi respons yang pertama ya teman-teman, mereka sujud menyembah Yesus karena mereka takjub. Yang kedua, mereka kembali ke Yerusalem. Tadi Kak Andreas juga sudah menjelaskan mengapa mereka kembali ke Yerusalem. Dan respons yang ketiga, hati mereka penuh dengan sukacita. Nah, menurut Kak Sinta, mengapa hati mereka penuh dengan sukacita? Sekaligus ini pertanyaan dari Kak Tere. Padahal secara logika mereka kan akan berpisah dengan yang dikasihi. Silakan Kak Sinta. Oke. Biasa ya kalau kita orang dunia berpisah dengan orang yang kita kasihi pasti sedih gitu ya kan, atau baper. Tapi di sini kenapa mereka jadi bersukacita pada saat Yesus mengalami penderitaan dan harus mati? Di situ memang mereka benar-benar patah hati, tercerai-berai dengan gembala mereka. Bahkan mereka seperti kehilangan pengharapan. Tetapi ketika Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari dan Tuhan Yesus terus membuat mereka supaya yakin bahwa dia hidup, dan dia banyak ngobrol seperti yang Ibu Yulia bilang tadi juga, memberikan otoritas kepada para murid, kemudian menjanjikan ada pencurahan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang memang belum dicurahkan di situ, tetapi Yesus sudah memberikan satu kepastian bahwa dia juga akan kembali lagi. Jadi murid-murid sangat sukacita. Jadi tidak untuk selama-lamanya Yesus pergi, tetapi ia akan datang kembali bersama dengan orang-orang yang percaya, seperti itu. Ya, mereka sangat bersukacita karena janji-janji Yesus sungguh terpenuhi dan mereka mulai memiliki hati yang percaya kepada Yesus ya, tidak lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Iya, dan saya pastikan mereka juga bersukacita karena mereka sudah
melihat bahwa Yesus adalah Mesias atau anak Allah yang dijanjikan, dan mereka sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan yang hidup, dan mereka menghidupi itu juga. Nah, itu respon yang ketiga ya. Respon yang ketiga adalah hati mereka dilimpahi sukacita, yang harusnya kehilangan orang yang dikasihi mungkin sedih gitu tadi ya, secara logika dibilang Tere, tetapi tidak. Karena itu tadi ada janji, ada pengharapan, bahkan mereka mengetahui, dan semakin hari nanti endingnya mengenal Allah yang hidup itu, apalagi ketika Roh Kudus diturunkan, dan ini merupakan satu kesukacitaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun ya, selain daripada Yesus sendiri yang mengaruniakan ini kepada mereka pastinya. Oke, keempat, respon mereka yang keempat adalah setelah mereka bersukacita, sejak saat itu mereka selalu ada di dalam bait Allah. Mengapa menurut Kak Andreas? Kalau menurut aku sih mungkin murid-murid juga keinget kalau kata-kata Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus pernah ngomong, rombaklah bait Allah ini, 3 hari kemudian aku akan membangunnya lagi. Mungkin sejak itu, mungkin sih aku juga belum tahu ya, tapi kayaknya sih kalau aku dapetinnya bait Allah itu ya, dengan murid-murid berkumpul di bait Allah, mereka jadi sadar ternyata bait Allah tuh lebih dari sekedar gedung juga gitu, dan mereka lebih menghidupi mungkin ya, lebih menghidupi gaya hidup ibadah, bersekutunya. Mungkin mereka juga kalau dengar pembacaan kitab suci jadi baru lebih paham lagi, oh ternyata semua kitab suci ngarah ke Tuhan Yesus ya, gitu. Mungkin gitu. Ya. Apa yang murid-murid lihat selama ini adalah Yesus selalu berbakti atau selalu melakukan penyembahan di bait Allah, sehingga mereka mengikuti apa yang Yesus sudah lakukan ya. Karena saat itu belum ada gereja, mereka masih bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lain memberikan penyembahan di bait Allah, karena bait Allah adalah tempat di mana Allah hadir di sana. Oke. Jadi selain itu adalah pusat peribadahan orang Yahudi, tapi memang Allah juga senantiasa sering ada di sana untuk melakukan persekutuan, bahkan menyembah Allah. Nah, ini tadi tanggapan dari Bu Lini sebelumnya, mereka bersukacita karena Yesus berjanji memberikan Roh Kudus atau penolong. Ini belum, tapi akan. Ya, oke. Itu respon yang keempat ya, mereka akhirnya berkumpul di bait Allah. Dan respon yang kelima adalah mereka memuliakan Allah. Mengapa menurut Kak Sinta mereka memuliakan Allah, dan bagaimana caranya? Bukan hanya memuliakan Allah, selalu memuliakan Allah. Iya, selalu memuliakan Allah. Ya, mereka memuliakan Allah karena mereka sudah menerima apa yang telah dikatakan oleh Tuhan, dan semuanya itu tergenapi, dan hari-hari yang mereka habiskan itu saat bersekutu, bertekun dalam doa, dan hidup dalam persekutuan yang penuh damai sejahtera dengan memecah-mecahkan roti, dan itu adalah tujuannya untuk mengembalikan semuanya untuk Tuhan dan memuliakan Allah dengan cara mereka bersaksi seperti itu. Ya, ada tambahan dari Roma? Iya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ya, dikatakan mereka bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama ya. Jadi selalu itu bisa berkaitan dengan senantiasa dan terus-menerus itu ya, tidak absen, tetapi senantiasa memuliakan Allah. Dan bahkan di sini dikatakan mereka itu bukan hanya mereka, tapi dilakukan bersama-sama ya. Jadi ini ada persekutuan yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang itu tadi ya, yang menerima janji dari Tuhan, dan mereka juga melakukan doa, sehati di dalam doa, dan mengucap syukur kepada Allah. Jadi ada banyak cara yang murid-murid pertama lakukan ketika mereka berada di bait Allah dan selalu memuliakan Allah. Dan ini ada respons dari Ibu Lili, mereka bersukacita karena Yesus berjanji memberikan Roh Kudus atau penolong. Walaupun belum ya Bu, belum menerima, tapi hanya janji, tetapi mereka sudah percaya dengan iman bahwa Yesus tidak akan pernah melupakan janjinya atau mengingkari janjinya. Ya, oke. Jadi ada 5 respons ya teman-teman, dan kita sudah lihat malam hari ini. Apakah teman-teman bisa sebutkan 5 respon yang baru kita pelajari sama-sama?
Iya, kalau yang mengikuti dari awal bisa menuliskannya di kolom komentar respon apa saja yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika Yesus berangkat ke surga. Silakan dibagikan, nanti kita akan bacakan. Nah, sekarang Kak Sinta dan juga Kak Andreas, apa nih dari teman-teman sendiri yang teman-teman pelajari tentang peristiwa kenaikan Yesus, bahkan aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini ya? Bisa dari Kak Andreas dulu. Makna apa tadi, sorry Kak? Pelajaran apa yang didapat dari perikop yang sudah kita pelajari di kenaikan Yesus ini? Kalau dari aku, ini sih, menurut aku mereka itu pas lihat Tuhan Yesus naik ke surga, pasti mereka lebih yakin lagi, oh ternyata mereka benar-benar ketemu Tuhan, bukan cuma nabi, tapi benar-benar mereka ketemu Tuhan. Jadi pasti mereka selama ini juga pasti mungkin ada keraguan juga, apalagi setelah mereka lihat, oh kok orang yang mereka sangka sebagai Tuhan kok mati ya, dan ternyata itu bangkit lagi, dan bahkan sampai terbang gitu kan, itu kan lebih meyakinkan lagi mestinya. Nah, makanya mungkin aku pikir itu kenapa mereka bisa sampai sujud menyembah, karena mungkin mereka benar-benar kayak takjub banget. Aku juga mungkin kalau di situ aku lihat ada, ya zaman dulu kan mestinya nggak ada efek-efek buat visual gitu ya. Nah, di zaman itu bisa ada yang beneran sampai keangkat sampai ke awan, itu pasti udah hal yang wow banget lah gitu. Dan itu mungkin udah jadi bukti paling nyata yang sampai bikin keraguan di hati itu pasti hilang banget sih. Nah, jadi itu mungkin yang bikin para rasul bisa percaya banget, ini Tuhan nih, karena benar-benar naik ke surga gitu. Dan itu sih, sejak kenaikan itu hidupnya semua para murid berubah ya, apalagi sejak Pentakosta. Dan itu mestinya ketika kita benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan yang sudah mati buat kita dan bangkit dan naik, mestinya hidup kita juga mestinya ada perubahan dibandingkan kita sebelum tahu hal itu. Itu sih. Ya, jadi apa aplikasinya untuk kamu, Andreas? Aplikasi kalau apa aku, yang akan bisa dilakukan? kalau aku ini sih lebih banyak nginjil sih. Benar-benar banyak di luar sana orang yang belum kenal Tuhan, dan mungkin ada juga yang bilangnya kenal Tuhan tapi sekedar cuma ke gereja aja. Aku punya hati dari sejak awal kenal Tuhan, aku punya hati buat supaya orang yang setiap orang yang aku temuin itu nggak cuma sekedar ke gereja lah, karena ya orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa kok setiap minggu ke gereja. Bedanya apa? Nah, mestinya kita benar-benar pahamin, oh ternyata Tuhan Yesus tuh benar-benar mengasihi aku, dan kalau kita benar-benar tahu Tuhan tuh mengasihi kita, mestinya kita juga ada respon otomatis tanpa harus dipaksa buat nginjil juga, karena apa yang kita suka dan apa yang benar-benar menyenangkan hati kita itu nggak mungkin kita sembunyiin, dan pasti kita akan norak gitu ya, ngomong kemanapun hal yang kita suka itu pasti itu otomatis tanpa perlu dipaksa. Jadi kalau aplikasi buat aku itu sih, pasti mestinya ketika kita benar-benar menghayati kenaikan Tuhan Yesus, mestinya kita juga lebih banyak memperkenalkan orang kepada Tuhan. Gitu. Nah, itu menyenangkan Tuhan ya, memberitakan tentang Dia, menjadi saksinya, itu memang yang Tuhan harapkan dan itu menyenangkan Tuhan. Kita melakukan itu kenapa? Karena kita ingin menyenangkan Tuhan ya. Oke. Kak Sinta, gimana aplikasi? Kalau saya yang dari awal saya belajar dari tentang Lukas 24 ayat 50 ini, bagaimana Yesus itu memberi satu kepastian bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita seorang percaya, kita bukan hanya sekedar kata-kata percaya doang, tapi benar-benar mempercayai Tuhan. Beda ya, percaya, sekedar percaya, oh iya dia orang Kristen KTP, tapi tidak benar-benar mempercayai. Mempercayai artinya itu di luar dari seperti firman Tuhan yang lain bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya
Jadi benar-benar mempercayai. Saya belajar untuk mempercayai Tuhan sungguh-sungguh sebagai seorang penginjil, sebagai seorang Kristen, itu harus benar-benar mempercayai Tuhan. Meskipun tidak ada mujizat, mungkin kita lihat dari kematian Yesus, kok kenapa dia anak Allah harus menderita, tetapi kita harus tahu bahwa penderitaan Yesus itu adalah menggenapi rencana Allah untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini harus terjadi, dan itu adalah tujuan Allah untuk menyelamatkan setiap bangsa di seluruh dunia. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada saya yang bukan orang Yahudi, jadi masuk hitungan, jadi orang yang menerima kabar baik ini. Dan sejak awal kita tahu bahwa banyak kabar bohong yang diterima di dunia ini atau disebarkan oleh orang-orang tertentu yang mungkin pikir Tuhan Yesus itu nggak benar-benar mati dan Tuhan Yesus itu nggak benar-benar naik. Tapi hari ini saya belajar juga bahwa kabar baik itu harus diberitakan. Sebagai seorang percaya, kabar baik itu harus benar-benar sampai, kalau saya secara pribadi adalah saya lah yang harus mau diutus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Sama seperti ketika Maria, ketika dia ke kubur Yesus, dia mencoba untuk, dia dalam keadaan sedih, tetapi ada malaikat yang menegur dia dan dia bilang, dia tidak ada di antara orang mati, tetapi dia hidup, seperti itu. Dan dia berusaha untuk menyampaikan kabar baik kepada para murid-murid yang lain, dia membangunkan. Saya belajar bagaimana saya memiliki iman seperti Maria Magdala yang menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang banyak. Jadi ada sebuah pengharapan di dalam kematian Yesus, kebangkitannya dan kenaikannya. Jadi Amin. Yesus itu bukan mati, tetapi dia benar-benar naik ke surga dan dia benar-benar menyatakan satu kepastian bahwa akulah kehidupan itu. Dan waktu dia sampaikan itu kepada Maria, Maria dengan gemetar dan dengan ketakutan menyampaikan kepada, tapi dia punya iman bahwa Yesus memang hidup, seperti itu. Dan saya sangat tersentuh dengan caranya Maria. Maria itu selain membawa pengharapan kepada para murid yang tadinya dia merasa kehilangan pengharapan, terutama Petrus ya. Petrus kita tahu dia sampai buka baju kembali menjadi seorang nelayan, tapi Yesus menjumpai dia. Bahkan ada kalimat dikatakan terkhususnya sampaikan kepada Petrus bahwa aku sudah hidup kembali, seperti itu. Dan yang di terakhirnya yang saya syukurin dan bisa saya aplikasikan, saya dengan segala, walaupun saya terbatas, tapi saya mau berjuang untuk menjadi pembawa kabar baik itu, menyebarkan Injil Kerajaan Surga di hati setiap orang. Jadi dimanapun saya berada, saya akan bawa Injil Kerajaan Surga itu, dan saya mau bagikan Injil Kerajaan Surga itu kepada orang-orang yang saya temui. Itu yang bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini ada satu respons juga dari saudara Nikos tentang ini, kemungkinan besar tentang respons yang terakhir ya. Kenakan Kristus dan amanat agung juga mengandung makna globalization. Dalam hal ini membuat kabar baik menyebar ke seluruh dunia. Seperti tadi yang dikatakan Kak Sinta ya, Pak, kita sudah menjadi saksi dia dan kita akan menjadi orang yang akan mengabarkan Injil kemanapun Tuhan akan kirim kita. Terima kasih Kak Sinta. Iya, maka sekarang kita bisa menjadi saksi bukan hanya Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, tapi sekarang ujung jari. Kita bisa menjadi saksi melalui ujung jari kita untuk bisa menyampaikan kabar baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oke, nah sepertinya respon teman-teman lain sudah habis. Kiranya bisa belajar banyak malam hari ini dari respon para murid tadi. Ada 5 respon yang kita pelajari, dan juga ada peristiwa di seputar kenaikan Yesus, ada janji yang diberikan oleh Tuhan, dan bisa kiranya ini bisa menjadi ucapan syukur tersendiri bagi teman-teman dan juga pastinya bagi saya, khususnya yang minggu ini juga akan merayakan kenaikan Yesus. Pastinya bukan sekedar euforia belaka kita merayakan kenaikan Yesus hari Kamis ya karena kalender gerejawi kita beribadah, enggak ya, tetapi ada satu momen yang harus kita tangkap bahwa selain Yesus naik ke surga, dia memberikan janji, dia memberikan perintah. Bahkan dari respon murid-murid juga kita lihat bagaimana mereka dipenuhi sukacita, dan ini juga boleh mendatangkan sukacita
bagi kita pribadi, bagi saya pribadi untuk terus meninggikan Allah di atas segalanya, untuk terus bersekutu, untuk terus hidup di dalam doa dan pastinya memberitakan kabar baik itu tadi. Terima kasih juga untuk penggalian Kak Sinta dan juga Kak Andreas. Ya, terima kasih Kak Andreas untuk semangatnya akan memberitakan Injil kemanapun Tuhan inginkan. Dan kiranya itu sungguh bukan hanya menjadi aplikasi Kak Andreas saja, tetapi kita semua boleh menjadi saksi-saksi Dia yang hidup dimanapun kita berada. Dan terima kasih untuk Kak Sinta yang punya passion yang tinggi tentang bagaimana sungguh kita boleh mengagumi Kristus, mengagumi Allah kita yang sungguh luar biasa, sangat hebat gitu ya. Dan kiranya apa yang kita saksikan tentang Kristus itu bukan diri kita yang kita saksikan, tetapi Kristus yang kita saksikan. Ketakjuban kita akan Kristus yang maha besar, kebesaran Allah lah yang kita akan beritakan kepada seluruh dunia. Thank you untuk teman-teman yang sudah berbagi. Oke. Nah, ada satu respon nih dari teman kita, ada Pak Lihan Tonang. Puji Tuhan, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Dan ada juga satu respon dari atas akun Burajut Apik. Terima kasih sudah menguatkan keyakinan saya dengan acara ini. Terima kasih kembali kalau dikuatkan dan kiranya bisa dibagikan juga untuk bisa menguatkan orang lain. Amin. Oke, ya. Nah, malam hari ini terima kasih kembali. Kita akan segera tutup PA online kita karena waktunya sudah pas. Oke, silakan saya minta Kak Andreas bisa menutup kita dalam doa, Kak. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami bisa pendalaman Alkitab malam ini. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami pelajari benar-benar berdampak buat hidup kami dan kami praktekkan. Gak cuma kami dengar dan jadi teori saja, tapi kami benar-benar bisa mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari. Dan biarkan Tuhan, biarkan kenaikan-Mu, makna kenaikan-Mu ini jadi bermakna juga buat hidup kami. Gak cuma kami sekedar tahu saja, sekedar informasi. Walaupun kami percaya, tapi kalau kami gak berubah hidupnya karena tahu tentang kenaikan-Mu Tuhan, tentang kebangkitan-Mu, cuma saja Tuhan kami tahu kalau hidup kami gak berubah. Kami mau Tuhan berubah dan setiap perbuatan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, biarkan kami selalu tumbuh Tuhan, kami selalu tumbuh semakin intim dengan Engkau. Ya, kami selalu punya hubungan yang intim dengan Engkau dan kami juga semakin memuliakan Engkau dalam segala hal yang kami perbuat, segala hal yang kami pikirkan, segala hal yang kami lakukan semuanya memuliakan Engkau. Dan bukan cuma sekedar rohani saja Tuhan, tapi kami benar-benar selalu menyenangkan hati-Mu. Ya, biarkan kami selalu mengejar apa yang menyenangkan hati-Mu dan menjauhi apa yang tidak berkenan di hati-Mu saja. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar bisa semakin intim dengan Engkau, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Salam YPA. Salam YPA. Kak. Thank you banyak. Mengingatkan pengumuman minggu depan kita akan kembali di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat di live hanya di ayo.pa ya. Teman-teman nanti bisa bagikan, bisa follow juga. Bisa ajak teman-teman lain untuk bergabung dan minggu depan kita akan melihat masih di kisah para rasul pasal 1 dan ini apa ya penantian ya sebelum Pentakosta dan kita akan belajar dari kisah para rasul 1. Ya, masih 40 hari. Iya.